Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DHCP dan ARP. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu DHCP. Nah, DHCP itu kepanjangannya dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. DHCP itu running dalam satu broadcast domain ya teman-teman. Nah, broadcast itu misal di sini terdapat switch lagi dan memiliki jaringan LAN-nya tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan broadcast domain itu, jadi nanti kan kita akan menyinggung tentang yang namanya ARP juga ya teman-teman. Nah, broadcast domain itu ketika suatu PC ingin komunikasi dengan PC lainnya dan ini merupakan awal komunikasi yang sebelumnya tidak terjalin, maka switch ini akan melakukan broadcast domain ke semua PC yang ada. Jadi ibaratnya ketika PC ingin mengirimkan paket ICMP kepada VPC 2, itu VPC 1 mengirimkan paket kepada router, dan dari router akan mengirimkan yang namanya broadcast ARP ke broadcast domain yang ada. Jadi broadcast domain itu ibaratnya satu cakupan LAN. Nah, kan terdapat 3 jenis type pada DHCP. Ada DHCP server, client, dan relay. Nah, di sini kalian bisa lihat definisinya. Jadi misalkan untuk yang DHCP server itu sebagai penyediaan layanan pool IP, berarti dia yang berfungsi untuk memberikan IP address kepada DHCP client. Untuk DHCP client itu berfungsi untuk menerima layanan IP yang diberikan oleh DHCP server. Nah, dan untuk relay ini sebagai penerus layanan dari server ke klien. Jadi misal ada 2 router, nah routernya ini langsung terhubung ke jaringan LAN dan dengan adanya DHCP relay. Nah, yang bertindak sebagai DHCP relay itu yang router kedua ya teman-teman. Untuk yang DHCP server ini merupakan router pertama, jadi akan share IP address. Tapi yang berfungsi meng-sharing ke kliennya itu DHCP relay ini. Jadi dia sebagai penerus layanan IP dari DHCP server. Cara kerja DHCP yaitu DORA. Jadi dia akan melakukan discover, offer, request, dan act. Jadi disebut dengan istilah DORA. Jadi ketika suatu PC ingin request pada suatu PC yang bertindak sebagai DHCP client, lalu dia request IP dari DHCP server, maka cara kerjanya PC ini itu akan melakukan discover dulu servernya di mana ya. Lalu DHCP servernya mereply dengan tawaran, saya punya address ABCD, mau nggak? Lalu DHCP client membalas, mau minta address lengkapnya dong. Lalu DHCP servernya melakukan actionnya, oke silahkan. Jadi ini merupakan delivery type yang dilakukan pada setiap langkahnya. Jadi discover itu broadcast offer, offernya unicast, requestnya broadcast, dan act-nya unicast. Itu merupakan cara kerja DHCP yang bisa kita sebut dengan DORA. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu ARP. Nah, ARP ini memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Cara kerja IP ini, misal ada VPC 3, dia ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik masuk lewat Ether 2 atau keluar dari Ether 1. Jadi ARP itu dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router atau keluar dari router. Jadi misal kita coba ping dari VPC 5 ke Google, ping 888, lalu kan ini berhasil. Kalau misalkan saya cek IP lalu ARP, nah di sini untuk IP VPC 5 ini kan 250 ya teman-teman. Nah di sini itu belum ada 250, atau di sini adanya di doang ya teman-teman, tidak connect. Jadi ketika kita coba cek ping 888, nah nantinya IP address-nya itu akan dicatat di ARP, dan juga MAC address-nya VPC 5 akan dicatat di ARP table-nya ya teman-teman, yang ada di router MikroTik kita. Nah ini sudah tercatat 250 ya teman-teman, sudah connect
Begitu pula PC yang lain, ataupun misal router mikrotiknya sendiri, itu misal router mikrotiknya sendiri ingin melakukan koneksi ke internet. Dia akan melalui Ether 1. Nah, Ether 1 itu IP address-nya berapa? Ya, IP address-nya 141.172. Kalau kita coba ping 888. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Ketika kita cek di IP lalu ARP, dia sudah tercatat di bagian header-nya. Bagian Ether 1 ya teman-teman. Ini. Kemudian kalau kita cek di sini untuk IP 251 IP VPC 4 teman-teman. IP VPC 4 ini belum terdaftar di IP Winbox-nya. Jadi bisa kalau misal kita cek juga, kalau misal VPC 1 ini kan ingin koneksi ke VPC 2. Lalu kita coba cek di google.com. Itu sudah bisa ya teman-teman. Di sini juga sudah terdaftar 251. Kalau misalkan kita cek juga VPC 1 ingin komunikasi dengan VPC 4, itu kan IP-nya 254, VPC 4 itu IP-nya 251. Jadi ketika kita ping IP address-nya VPC 4, ping 192.168.88.251, itu pun berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan kita coba cek di sini, itu VPC 1 juga sudah terdaftar di IP tables. Jadi sudah bisa, mappingnya sudah sesuai. Jadi di VPC 1 sudah ada informasi di ARP, dan di VPC 4 itu sudah ada informasi di ARP-nya. Nah, ketika VPC 3 melakukan koneksi ke internet, maka nanti dia juga akan terdaftar ARP-nya di bagian Winbox ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.